Ketahuan, rupanya ada yang sedang berupaya cuci tangan, mau lepas tanggung jawab. Egy Sujana, ogah, dikait-kaitkan dengan Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Bakalan heboh, teman-teman. Dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa. Wah. Karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160, saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum, clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah itulah makanya saya sempat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Roy Suryo, ke Rismond, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Ini yang saya maksud di awal tadi, teman-teman. Rupanya ada yang sedang berupaya mencuci tangan. Cuci tangan sampai bersih. Apakah Egy Sujana dan Roy Suryo CS sudah mulai pecah kongsi sehingga nyelamatin diri masing-masing? Waduh, aduh. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Setelah sebelum itu saya tidak pernah bicara. Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama Allah ini. Gimana nih teman-teman? Lama tak terdengar kabar Egy Sujana. Tiba-tiba nongol. Membuat pernyataan yang cukup menghebohkan. Ada upaya cuci tangan. Nggak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan yang lainnya. Ini ada apa, teman-teman? Kira-kira ada apa dengan orang-orang ini? Kok sekarang malah sibuk nyelamatin diri masing-masing? Mudah-mudahan malam ini Mas Roy bisa menjawab loud and clear. Pertanyaan saya, ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005 oleh UGM atau 2012 oleh Pasar Pramuka? Oh. Silakan Mas Roy. Bisa saya jawab? Ada yang harus saya jawab? Ada yang nanti saya jawab di depan. Mas Roy kualitasnya. Aduh. Inilah detik-detik Roy Suryo dibuat tak berkutik sama Sylvester Matutina. Pertanyaannya cukup sederhana. Tapi membuat Roy Suryo ini tak berkutik, gelagapan. Sehingga dia mengatakan, ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak bisa. Pertanyaan yang cukup sederhana ini, kok bisa-bisanya membuat Roy Suryo gelagapan? Seperti yang kita tahu, teman-teman. Mereka ini, tudingan dari orang-orang ini tidak konsisten. Yang awalnya dituding A, kemudian nuding B, kemudian nuding C, sehingga yang terbaru lagi, teman-teman, yang heboh belakangan, adalah mereka menuding ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Aduh. Dari 85 pertanyaan, kan Anda diperiksa sangat singkat ya waktunya, ya. Karena nggak jawab semua pertanyaan. Jadi ya. 85 pertanyaan, berapa yang masuk logika Anda? Yang masuk logika cuma 3. Jadi dari... Ini gimana teman-teman? Dari 85 pertanyaan yang dilemparkan ke Roy Suryo, katanya yang masuk logikanya cuma 3. Yang lainnya? Roy Suryo ini makin hari makin ngawur saja, makin linglung. Jangan-jangan sebanyak 82 pertanyaan tersebut dia nggak bisa menjawab. Wah. Bakalan seru kalau dia nggak bisa menjawab sebanyak 82 pertanyaan dari penyidik.
maka itu bisa menjadi pertimbangan. Lebih cepatnya orang-orang ini, terkhusus Roy Suryo, untuk ditetapkan sebagai tersangka, lalu mengenakan rompi orange. Tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan ijazah. Aduh. Sekedar mengulas kembali teman-teman drama yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini di acara TV beberapa waktu yang lalu. Sambil nangis-nangis, berusaha menarik simpati publik dengan mengatakan tunjukkan ijazahmu Pak Jokowi. Kemudian mengatakan, masa ya Pak Jokowi ikhlas mereka ini masuk penjara. Sepertinya si Tifa ini sudah menyadari kalau jalan di depan sudah tertutup dan juga di belakang tidak ada jalan mundurnya. Akhirnya yang terjadi adalah kepanikan seperti ini, ucapan ocehan yang seperti ini, sehingga tidak malu, nangis-nangis, ngemis-ngemis permohonan maaf, ampunan daripada Pak Jokowi. Kenapa? Baru nyesalkah sekarang? Tapi maaf 1000 maaf. Pak Jokowi sudah tidak ada lagi pintu maaf untuk kalian orang-orang yang selama ini terus menyudutkan, fitnah dirinya dan keluarga. Itu adalah hukum yang mencerdaskan, bukan menjerumuskan, ya. Kata Prabowo, jangan nyakiti hati rakyat. Jangan nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu, karena abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo, ya, karena masih adem ayam aja, tidak bicara apapun, tapi kami hargai. Beliau ini orang yang bijaksana, barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama, Pak. Ya, kalau itu merupakan suatu kesalahan, notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan, Pak. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti, ya. Dan Waduh, selalu saja teman-teman orang-orang ini mengatasnamakan rakyat. Kalau panik, ya panik sendiri, nggak usah bawa-bawa rakyat. Mereka kira Pak Jokowi ini selembut dulu, tidak mau mengambil pusing hal-hal yang beginian. Banyak memaafkannya. Oh tidak, sekarang sudah beda. Pak Jokowi sekarang masyarakat biasa, rakyat biasa. Jadi wajar kalau dia melaporkan kalian mempermasalahkan atas segala ocehan, tudingan, fitnahan yang telah kalian lakukan. Jadi secara gentle, hadapi proses hukum ini dengan baik dan benar. Jangan dikit-dikit atas nama rakyat. Jangan dikit-dikit mengaku didiskriminalisasi. Jangan dikit-dikit pula mengaku ini ada upaya pembungkaman. Harus menghadapi semua ini dengan gentle. Ya, wih, tenang banget. Foto yuk sama Pak Roy. percuma kalau termul itu dikasih pesan. Ya, IG-nya cuma 58, nggak nyampe. Ya, gitu, nggak nyampe. Nanti percuma. IG-nya 58 ya. Dan satu lagi, ya, sekali lagi tidak ada peristiwa yang kebetulan. Ya, semua itu selalu sudah ada digariskan. Hari ini serata diduga saat dinyanya, saya ketemu dengan seseorang di Polda Metro Jaya yang akan mengungkap borok-boroknya Pak Iman. Dia orang yang terzolimi oleh Pak Iman, ya, dan dia berada dari Universitas Mustopo beragama. Jadi itu kan pertolongan Allah. Ya, tidak mungkin kalau tidak tiba-tiba ketemu di sini. Dan saya kontak kapan-kapan kalau perlu kita ajak podcast. Waduh, teman-teman, gimana nih? Roy Suryo yang baru keluar usai pemeriksaan klarifikasi dari Polda Metro Jaya keluar mengeluarkan berbagai ocehan tak jelas lagi. Ada. Mungkin ini bagian dari menutupi kepanikan karena detik-detik menggunakan dipakein baju orange. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk membela diri. Bagaimana untuk nyelamatin diri daripada tudingan fitnahan yang mereka lakukan selama ini. Toh kalau diminta bukti, tidak ada bukti kuat sama sekali yang mereka miliki, yang dimiliki oleh orang-orang ini.
Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.